Halo, balik lagi di Ekstra Bola. Sekarang lagi ada Bung Wesley Utagalung sama Bang Firsi Idris. Halo, pendengar Ekstra Bola dan pemirsa. Irsi. Ada Bang Wesley, kalau kata Aprilia. Hari ini kita mau ngebahas soal Barcelona nih, kacau. Dikit. Iya, udah 3 musim terakhir kayaknya mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan ya. Paling nggak dari hasil pertandingan. Kalau nyorotin dari ajang Liga Champions ya 3 musim berurutan selalu gagal dengan spektakuler. Terus di musim lalu ganti pelatih di tengah musim pas lagi kondisi masih pemuncak klasmen Liga. Terus akhirnya gagal juara, Liga Champions gagal, di Liga juga gagal. Nah, masukin awal musim ini Messi ngambek. Ngambek parah mau pindah. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi ya di dalam tim nih? Mungkin Bang Wes bisa ngasih pencerahan. Pencerahan. Di hari yang mendung ini, Bang. Iya. Bikinlah kita Ya, tercerah. pas kita rekaman nih cuaca mendung ya. Di Bekasi gerimis-gerimis lah. Kalau gue lihat ini udah efek terlalu berkuasanya pemain di dalam manajemen tim, dan kalau juga kita baca-baca si Andoni Zubizarreta kan sempat bongkar aib tuh sama Vicente Del Bosque, mantan pelatih timnas Spanyol, yang dia bilang Messi itu terlalu dominan, bahkan bisa membuat pelatih itu tersingkir dulu, sampai Tata Martino ketakutan kan dia waktu itu. Kalau kita baca-baca itu nggak mungkin cuma satu pelatih, pasti banyak pelatih yang merasakan begitu, sampai di ucapannya si Zubizarreta itu mengutip ucapan Tata Martino, iya gue tahu lu tuh penting banget, bisa menelpon presiden klub, besok saya udah dipecat, tapi kan lu nggak perlu nunjukin itu tiap hari, tiap latihan posisi lu gitu. Nah ini pasti berdampak, berefek jangka panjang, dan membuat situasi juga nggak bagus. Dan ketika pergantian pelatih, kayaknya Ronald Koeman kayaknya kalau yang kita ikuti, dia bikin sebuah kesepakatan deh, ikut manajemen gue atau gue nggak masuk ke Barcelona. Jadi kayak udah ngasih pagar sama Messi ya, paling nggak lu ikutin cara gua atau enggak ya bisa pergi gitu. Nah, iya, kan pada kondisi tim juga lagi nggak bagus gitu ya, sejumlah pemain udah bongkar aib, Vidal bongkar aib juga, Suarez tadinya minta keluar ke Juventus meskipun pindahnya ke Atletico, Griezmann waktu itu juga lagi goyang-goyangan juga kan, mau di Inter ya, Griezmann ya mau ditukar ya ke Lautaro Martinez. Jadi kalau 3-4 pemain kunci keluar, itu kan menunjukkan ada satu hal yang berbeda ketika pelatih baru datang, bahwa mereka nggak punya lagi posisi yang sama seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, cuma kan gini, Bang, maksudnya apa Messi yang ikut datengin kayak pemain kayak Paco Alcacer, kayak Samuel Umtiti, Andre Gomez, Nelson Semedo gitu loh. Di bursa transfer kan juga Barca ancur-ancuran ya. Nah, menurut Bang Wes itu apa ya? Menurut gue, kalau gue bilang sih lebih banyak dia salah di bursanya, dan efeknya itu bertumpuk-tumpuk hingga kerasa sekarang, Bang. Kalau kita lihat bursa transfer pemain mereka dari 3 tahun lalu aja, Andre Gomez, Paco Alcacer, Umtiti, Lukadin, Jasper Cillessen, Denis Suarez. Ya? Iya, udah nggak ada di tim semua, 124 juta euro itu gitu, dan kebanyakan kan dijual rugi toh, Bang. Iya. Maksudnya ini juga gitu, kayaknya ini dua hal ya, mungkin dengan yang Bang Wes bilang tadi, Gun, di dalam lapangan kayak gitu, tapi di luar lapangan juga nggak benar gitu running klubnya. Dan Barcelona apa ya, dalam 3 musim terakhir dia kan finansial keuangannya sehat.
Tapi kan Barcelona keuangannya sehat karena dia masukin penjualan pemain ke neraca klub, ke akuntansi klub. Jadi ketika dia jual si Neymar 222 juta euro itu, dia kelihatannya kayak klub ini sehat banget gitu loh. Padahal mereka gila-gilaan ngeluarin gajinya untuk bayar pemain kayak Griezmann, kayak Messi itu apa ya, si Real Madrid nggak ada apa-apanya dibandingin mereka gitu loh. Sekarang Real Madrid siapa yang gaji tertinggi, Bang Wes? Gareth Bale kali ya? Ya, sebelum cabut Bale iya, tertinggi. sebelum dia cabut. Betul. Gareth Bale itu juga Gareth Bale segitu. Udah gitu bisa dibuang keluar. Sekarang si Barcelona tadinya mau lepas Messi, mau lepas si Suarez. Suarez itu gajinya ketiga tertinggi di Barca. Messi jelas yang pertama. Dengan kedua pemain itu tetap ada di klub ini, artinya beban gaji mereka tetap nambah kan. Untung mereka bisa jual misalnya Semedo. Nelson Semedo tuh nggak tahu kenapa Wolves mau beli mahal sebagai Jorge Mendes kanan. Iya itu sih, itu pasti salah satu alasannya. Jorge Mendes gila sih kalau udah koneksinya udah kacau. Ya ini maksudnya Mercato-nya juga jelek. Arthur keluar diganti Miralem Pjanic yang secara permainan itu nggak masuk akal. Cuman masuk akal di ini Gun, di neraca akuntansi klub aja pengeluaran pemasukannya. Makanya biar klubnya sehat. Gitu sih maksudnya ya, di dalam lapangan Messi kayak gitu, di luar lapangan Bartomeu-nya seperti itu, udah gitu mereka berantem lagi, nggak ada yang tawanan. Nggak hanya di lapangan, Ci. Si Messi itu pengaruh juga ke dalam manajemen klub. Sampai ya itu, waktu itu kan si direktur tekniknya si Zubi. Oh, Zubi Zareta. Zubi ngaku sendiri kok. Messi itu terlalu ikut campur juga. Ini ibarat kata kayak itu Silvio Berlusconi, cuma levelnya di pemain. Kalau dia emang nyampur pemain, kenapa dia okein kayak pemain-pemain nggak jelas gitu, kayak Malcolm datang kayak gaji nggak tahu sih. Bisa jadi dia dapat fee, Ci. Ini. Ya lu kan di antara kita yang udah ketemu dia, lu Bang, lu paling ngerti lah dia pasti. Di Thailand ya Bang ya? Kenapa sih lu ngeselin banget sih? Iya, cuman mau nunjukin aja ke teman-teman di sini kalau Bang Wes tuh pernah langsung ketemu Messi. Ini kalau ngomongin Messi yang kuasanya terlalu gede, kenapa kemarin istilah kata Messi mau keluar dialing-alingin ya kan? Maksud gua kalau emang masalahnya ada di Messi, pas orang biang masalahnya mau keluar, kenapa nggak dibiarin keluar itu? Ya duit lah. Enggak semudah itulah, Bu. Enggak, gini, maksudnya Messi menjadi masalah iya, tapi di luar, di pandangan orang, Messi Barcelona gitu. Messi adalah Barcelona. Nggak bisa Bartomeu ngeluarin Messi segitu aja tanpa ada pembalasan finansial gede dari gitu publik. Ya. Iya, pembalasan. Efek finansial kan jangan lupa, ada Messi, sponsor berdatangan. Nggak ada Messi, sponsor bisa jadi hitung-hitungan lagi kan untuk musim berikutnya pasti ada. Dan kalaupun dilepas dengan harga jual yang harus menguntungkan, nggak bisa main lepas-lepas gitu aja. Masalahnya lagi ada pandemi gini, klub-klub pada ngirit, jadi agak susah buat ngebayar kayak Neymar yang harganya bisa 200 juta gitu kan. Nggak akan ada lagi penjualan 200 juta sih kalau menurut gue. Iya, pandemi gini. Apa dalam waktu dekat lah. Gue nggak percaya Gun kalau ada yang bilang nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Itu gue nggak percaya karena di Barcelona, iya Messi itu Barcelona gitu, nggak ada pemain, nggak ada seperti dia. Ronaldo pun nggak punya efek sebesar dia di Barcelona gitu loh. Dan dia yang ngatur semuanya kan ya, Bartomeu aja sampai mundur teratur ya Bang Wes ya kemarin. Ya pelatih aja bisa dia yang ikut menentukan gimana coba. Itu karena efek kehadiran Messi itu kan tidak hanya prestasi. Tadi gue bilang aspeknya banyak, marketing, finansial, dan itu membuat pengelola klub lebih gampang buat dalam tanda kutip jualan gaji pemain yang lain karena magnetnya Messi itu membuat sponsor pada berdatangan.
Nah, masalahnya berarti kan eh, Messi ini kayak ngasih contoh leadership yang jelek gitu. Kayak dia contoh leadership yang Ya Messi bukan leadership yang bukan leader yang bagus. itu dia makanya. Berarti kan emang benar bahwa ada banyak deh yang ngebandingin kayak Ronaldo sama Messi pas dalam keadaan timnya tertinggal, Messi lebih sering nunduk, sementara Ronaldo teriak-teriak, ayo, ayo, ayo. Kayak contoh di timnas Portugal deh, pas juara. Itu kan kelihatan Ronaldo sebagai kapten gitu, perannya sebagai leader kelihatan. Nah kalau Messi tuh kayaknya kapten ya karena dia jago aja sih, bukan karena dia punya kualitas leadership yang bagus. Ya dia pun bisa milih siapa pemain timnas kan. Jadi kalau siapa musuhnya apa nih? Icardi ya? Apa Dybala yang nggak pernah bisa main sama dia. Ya, sama Icardi ya gara-gara si. Tapi kalau Dybala masih bisa lah. Dybala masih bisa main bareng. Tapi kalau Icardi udah sama sekali nggak. Icardi udah nggak bisa, iya. Itu ucapan si Del Bosque itu pas banget sih. Messi itu gagal menunjukkan bahwa dia itu rekan setim yang baik. Dia lebih memang image-nya adalah dia baru di belakangnya tim, bukan tim ada dia di dalamnya gitu. Jadi perumpamaan yang si Del Bosque kasih tahu tuh iya, nggak dia pemain yang bagus ya, tapi dia bukan rekan setim yang baik. Itu kan jarang-jarang ya pelatih. Tadi si Kanigia juga bilang gitu, Bang. Oh iya. Iya, Kanigia bilang Messi itu apalagi Kanigia orang sesama Argentina kan. Iya. Nggak punya jiwa pemimpin katanya. Emang kalau keadaan susah ya benar kata Anggun, kalau timnya kesusahan, timnya susah nyetak gol, dianya juga kesulitan gitu, nggak bisa dia kesulitan untuk bangkit gitu. Dia kesulitan dalam kesengsaraan gitulah bahasanya si Kanigia. Tadi dia sendiri yang bilang, ya itu sama. Kesulitan dalam kesengsaraan. Dalam kesengsaraan. Ketika timnya lagi sengsara, dia juga kesulitan gitu, nggak bisa balik atau hanya sedikit sekali lah pada momen-momen besar dia bisa meningkatkan diri atau ketika timnya lagi susah, karena dia lihat timnya susah, bahasa tubuhnya juga jadi kayak orang sulit gitu kan. Kalau Ronaldo ya kayak Anggun bilang tadi, timnya susah lu gimana sih, bego lu semua. Nah, gitu. Kalau si Ronaldo kan teriak-teriak aja kan, ngasal kan. Kalau Messi ya kalau susah ini kayak Bayern aja nunduk kan. Iya, pas lawan Bayern fotonya tuh 28 lawan Bayern, foto-foto di AFP tuh nunduk doang, dia udah ada ya mau gimana. Mungkin dia emang itu fokus dia adalah pada dirinya, bukan dia bagian dari tim. Jadi semua tentang dirinya. Ketika gagal ya dianya merasa dirinya gagal, bisa jadi ya. Ya atau at least dia dan teman-teman dekatnya lah, karena dia kalau udah punya CS-an ya. CS banget kan. Suarez apa tuh kemarin datang main tenis di rumahnya. Iya. Tapi Suarez disuruh bertahan nggak bertahan tuh. Tapi kayaknya iya Bang, soalnya baru hari ini tuh si Bartomeu ngeblok transfernya ke Atletico karena mereka nggak mau kejadian kayak David Villa lagi. David Villa kan dijual cuma 2 juta euro ke Atletico, gol debutnya lawan Barcelona, terus juara Liga Spanyol. Dia nggak mau kayak gitu. Kayaknya itu Bartomeu yang blok. Jadi ya mau nggak mau, dia bayar lagi gajinya tuh. Gaji ketiga yang tertinggi. Setengah. Paling nggak. Katanya setengah dibayar. Paling nggak. 23 juta. Kalau dia pindah, dibayar paling nggak dia nggak mau dijual pindah secara gratis lah. Gratis, iya. Atletico harus bayar kalau mau. Soalnya kan kemarin Suarez katanya udah sepakat putus kontrak sama Barcelona kan, makanya Juventus sempat deket-deketin. Kalau ke Juve mungkin kalau ke Juve bikin paspor Gun, kasihan. Iya makanya. Nah kalau ke Juve mungkin Barca masih redo lah karena bukan rival langsung gitu. Nah kalau ke Atletico kan istilahnya lu ngebuang pemain walaupun umurnya 33 tapi kalau masih selevel Suarez masih ngeri lah, apalagi sama Atletico gitu kan. Waduh. Kalau kata Mundo tuh sebenarnya ada 4 klub Gun yang Suarez nggak boleh diskusi, tapi sisanya bebas. Jadi Manchester United, Manchester City, Real Madrid sama PSG.
Nah, ini nggak dibilang apa-apa soal Atletico. Ya, tiba-tiba ya. Makanya boleh diskusi kan. Nehe juga nih, makanya Bartomeu udah semuanya oke. Atletico udah keburu ngelepas si Morata. ini kan Morata ke Juve. Udah di Juve sekarang. Terus tiba-tiba hari ini dia pull the plug si Bartomeu. Iya. Jangan-jangan Bartomeu itu lagi deal sama orang Juve. Ntar dia dapat bagian dari pindah Morata. Gitu terus. Bisa. Tapi paling nggak di musim ini berarti justru PR-nya si Ronald Koeman gede banget karena dia dapat gangguan dari sisi manajemen di belakangnya dia, dari sisi klub. Ada masalah besar di sana, terus dia punya masalah teknis lagi yang di lapangan gitu loh. Pemain-pemain istilahnya pemain-pemain topnya kan nggak dalam kondisi moral yang bagus gitu. Ya. PR besarnya Koeman lah paling nggak dari sisi ruang ganti apa yang paling nggak harus di awal nih dia pegang gitu loh. Harus nanya Koeman lo itu. Iya, tapi kan kita kan sok tahu. Jawabannya itu Bang Wes banget. Iya. Gue ngeliatnya gini, ini bebannya bukan hanya karena skill, tapi secara mental. Tadi Anggun bilang kan, lebih kepada moral tim, mental tim, yang itu diperlihatkan oleh Real Madrid setelah pandemi, mental mereka bangkit kan, dipoles sama Zidane. Sementara di kubu Barcelona, mereka merasa udah bisa running jalan terus seperti biasanya, ternyata Madrid berbalik dengan pemulihan mental mereka. Nah, pada posisi Koeman itu, menurut gue memang beratnya situ. Secara pemain udah kenyang dengan gelar, lu mau push beberapa pemain agak susah gitu ya. Suarez juga kalau kita lihat nggak seperti dulu lagi, cedera juga membuat dia lebih lambat gerakan dia. Kalaupun nanti main sama ada Griezmann udah otaknya berpikir gimana keluar dari Barcelona kan, yang Messi juga begitu. Jadi beban si Koeman sangat berat kalau dia tidak bisa memulihkan itu dulu. Kalau persaingan dengan Real Madrid itu belakangan deh kalau gue bilang. Dia mengembalikan era tiki-taka udah selesai. Kalau dia harus memulihkan gaya bermain Barcelona yang baru untuk bisa bersaing lagi. Paling nggak Koeman itu kalau menurut... Aduh, gue dulu, Ci. Paling nggak kalau menurut gue, Koeman itu agak netral dan punya ada dukungan publik lah karena efek Belandanya itulah. Jadi paling nggak itu yang bisa jadi bempernya dia. Apalagi dia kemarin di timnas Belanda kan juga bagus tuh. Belanda yang lagi ambrol berantakan tiba-tiba dibikin cakep gitu kan. Jadi paling nggak menurut gue dari publik bakal agak sedikit punya punya empati lah buat si Koeman, buat paling nggak ngasih waktu buat dia ngebikin Barca era ala dia tuh kayak gimana gitu. Ini legenda juga. Iya, makanya. Iya, legenda. Lucunya Koeman gini nih, sekarang udah 22 September nih kita rekaman, tapi mereka nggak lebih dekat sama sekali ke pemain baru loh, Gun, dibandingin let's say 2 minggu, 3 minggu lalu. Sedangkan dia janji bikin revolusi kan. Kalau kita lihat yang keluar oke lah udah Ivan Rakitic. Sekarang Arturo Vidal juga udah di Inter kan, udah mendarat di sana. Tapi dia masih ada Suarez dan beberapa pemain lain juga belum keluar gitu. Kayaknya dia tuh harus benar-benar jual dulu baru bisa datangin pemain-pemain yang katanya akan jadi backbone tim dia berikutnya kan. Kalau kita lihat siapa yang baru datang sekarang, Trincao, Pedri gitu belum ya bagus di pramusim tapi apa bisa diandalin musim depan. Artinya harus ada pembelian kayak ya kalau jadi kayak Gini kan katanya mau datang. Wijnaldum, terus si Memphis Depay lah, 2 itulah. Cuman sampai sekarang belum ada pergerakan ke arah gitu dan deadline-nya ini loh udah terus habis lagi. Nah, makanya ini yang mengkhawatirkan sih sebenarnya. Kalau dia mau bikin revolusi, ya bikin revolusi cepet-cepet, tapi ingat pemain-pemain itu kan juga harus bersatu sama timnya, nggak bisa langsung, ya mungkin kayak Thiago kemarin beda kali ya, datang langsung main, langsung bagus. Tapi kan ini harus ada bed-in period-nya di Barcelona itu sih. Diburu waktu lah. Ada Coutinho, lu nggak ngitung Coutinho jago? Coutinho lagi. Coutinho is back. Bagus lah.
Ya, siapa tahu sama Koeman jadi ketemu itunya apa? Ketemu cara main yang enak. Ngeklik jadinya ya. Siapa tahu. Bisa. Iya, jadi paling nggak kalau buat ngerangkum sekarang bebannya Koeman gede banget nih. Jadi bisa jadi kan dia baru mau mulai weekend besok nih, weekend ini karena kemarin kan nggak main, masih istirahat apa namanya. Jadi Di atas sebulan dari Liga Eropa, ya Liga pertandingan Champion Eropa. kemarin. Jadi paling nggak ya Koeman masih dalam tanda kutip harus dapat dukungan yang itu sih dari manajemen paling nggak biar bisa bertindak apa ya istilahnya. Kalau dia nggak dapat dukungan dari manajemen, dia mau milih-milih strategi juga susah gitu kan. Jadi paling nggak dari sisi manajemen kalau dia punya dukungan, dapat restu untuk ngapa-ngapain di timnya sendiri bakal enak. Tapi kalau nggak ya susah. Iyalah. Oke, kira-kira gitu aja buat ngomongin Barcelona di episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Thank you, Firzi. Dadah. Thank you, Gun.